Gawat, masih banyak rakyat yang tidak tahu. Bahaya perubahan RUU HIP jadi RUU BPIP. Hingga terbongkar politik dinasti Megawati dan juga Jokowi. Tanpa undang-undang saja sudah bikin gaduh. Apalagi jika ada undang-undangnya, bisa makin gaduh. Inilah yang dikhawatirkan masyarakat. Kekhawatiran ini masuk akal melihat sejarah lama BP7 dan gaya BPIP sekarang. Apa itu BP7? Dan kenapa bisa berbahaya? Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita bahas soal dinasti politik omong kosong. Gibran diusung PDIP. Pengamat bilang pernyataan Jokowi dan Megawati soal dinasti politik omong kosong. Ada gelagat ketidakharmonisan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kota Solo berkenaan dengan pengusungan Gibran Rakabuming Raka di Pilwakot Solo. Bahkan pengusungan ini bisa berpotensi terjadi perpecahan di tubuh PDIP Solo. Membaca geliat kader PDIP Solo sejak Gibran berupaya lakukan lobi politik ke Jakarta, terlihat adanya ketidakharmonisan. Tentu bagi PDIP ini riskan karena berpotensi adanya perpecahan di tingkat bawah, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniansyah kepada kantor berita politik Ermol sesaat lalu di Jakarta, Kamis 17 Juli. Menurut pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini, posisi Gibran maju Pilkada 2020 memang masih memiliki elektabilitas personal, antara lain statusnya sebagai anak orang nomor 1 di Indonesia, Joko Widodo. Namun diusungnya Gibran oleh PDIP dinilai bisa mengancam soliditas PDIP Solo. Meskipun posisi Gibran di tingkat pemilih masih memungkinkan mendominasi, hanya saja solid tidaknya kader akan mengganggu mesin parpol, ujar Deddy Kurnia. Lebih jauh daripada itu, Deddy menilai pencalonan Gibran dan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, tidak bisa dilepaskan dengan dinasti politik. Ini menunjukkan sikap Jokowi dan lebih jauh daripada itu. Deddy menilai pencalonan Gibran dan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution itu tidak bisa dilepaskan dengan dinasti politik. Ini menunjukkan sikap Jokowi dan Megawati soal dinasti politik adalah bualan semata. Satu hal penting, ini menandai jika statement Megawati soal dinasti politik omong kosong. Begitu pula dengan Jokowi. Ia terbukti berupaya melanggengkan kekuasaan keluarga. Tentu sangat disayangkan karena tidak dapat dijadikan tauladan. Pungkasnya, Megawati soal dinasti politik adalah bualan semata. Selanjutnya, kita akan membahas bahaya ubah RUU HIP jadi RUU BPIP. Sama saja. Ditulis oleh Tony Rashid bahwa obsesi untuk menafsirkan Pancasila secara ekspansi akan menimbulkan ekses negatif berupa menguatnya kontrol negara dalam kehidupan masyarakat. Penguatan eksesif kelembagaan BPIP dapat melahirkan kembali BP7. Apa itu? Badan Pembinaan, Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman, Penghayatan, dan Pengamatan Pancasila. Di zaman Orde Baru, yang prakteknya menjadi alat sensor ideologi masyarakat, Pancasila yang terlalu ambisius akan kehilangan roh sebagai ideologi pemersatu. Yang ada, gilirannya dapat menimbulkan benturan-benturan norma dalam masyarakat. Jelas, PBNU khawatir adanya BPIP justru pertama, akan menjadi lembaga kontrol atas nama Pancasila dan negara terhadap kehidupan masyarakat. Ini berbahaya, bisa jadi Orba Gaya Baru, OGB. Kedua, BPIP berpotensi digunakan untuk menggebuk lawan-lawan politik pemerintah. Ketiga, hadirnya tafsir Pancasila ala BPIP bisa memicu kegaduhan dan konflik sosial baru. Tanpa undang-undang saja sudah bikin gaduh, apalagi jika ada undang-undangnya, bisa makin gaduh. Inilah yang dikhawatirkan masyarakat. Kekhawatiran ini masuk akal.
Melihat masa lalu, sejarah, BP7, dan gaya BPIP yang sekarang. Poin nomor 8 dari pandangan dan sikap PBNU seolah menyuarakan pesan, bubarkan saja BPIP. Tidak dibutuhkan. Hal ini juga jadi rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII 5 yang diselenggarakan MUI di Bangka Belitung. KUII kelima minta BPIP dibubarkan. Sekarang mau dibuat RUU BPIP. Makin ngaco. Ketika RUU HIP ditolak, lalu diganti namanya RUU BPIP. Ini menimbulkan sejumlah analisis. Pertama, pemerintah dan DPR dianggap gagal paham. Kenapa? Yang ditolak umat bukan nama atau istilah yang dipakai RUU. Bukan. Yang ditolak adalah keseluruhan yang meliputi proses, substansi, motif, dan potensi konfliknya. Kedua, perubahan nama dari RUU HIP ke RUU BPIP sengaja dibuat untuk menggeser isu komunis ke isu otoritarianisme, melekat pada RUU HIP stigma komunisme, sementara RUU BPIP lebih dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat otoritarianisme yang menggunakan tafsir Pancasila untuk kepentingan kekuasaannya. Nampaknya, analisis yang kedua lebih pas. Ada upaya menggeser isu komunisme, sebab isu komunisme dianggap lebih sensitif dari isu otoritarianisme. Selama ini, isu komunisme yang melekat pada RUU HIP telah mendorong gelombang protes umat Islam di berbagai daerah. Apakah pergeseran isu ini akan berhasil? Bisa iya, bisa juga tidak. Bergantung konsistensi umat pada tuntutannya, yaitu batalkan RUU HIP dan usut para inisiatornya. Tuntutan ini menjadi pokok utama dalam maklumat MUI. Yang pasti, seiring dengan pergantian nama dari RUU HIP ke RUU BPIP, akan muncul narasi dan diskursus baru. Tidak saja narasi dan diskursus baru, tapi juga kekuatan lobby akan menjadi penentu apakah MUI, Ormas, dan umat Islam konsisten pada tuntutannya, atau malah sebaliknya, justru masuk angin. Kita lihat apa yang terjadi. Tapi, jika umat menuntut bubarkan BPIP, sebagaimana yang tersirat dalam sikap PBNU dan rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia KUII 5, maka isu RUU HIP atau RUU BPIP akan terus mendapatkan energinya. Oleh karena itu, yang perlu juga kita perhatikan adalah kalau Gibran dan Bobi direkomendasikan maju pilkada, Presiden turut andil suburkan politik dinasti. Menjelang pengumuman bakal calon pasangan kepala daerah untuk pilkada serentak 2020 yang diusung PDI Perjuangan, Jumat 17 Juli, nama putra dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution mendapat perhatian publik cukup besar. Kalau Bobi dan Gibran yang direkomendasikan untuk maju di pilkada, pasti ada kritik dari masyarakat ke Presiden, ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno saat dihubungi kantor berita politik Ermol, Jumat 17 Juli. Satu bentuk kritik yang akan muncul di muka publik adalah Presiden seolah ikut berkontribusi untuk melanggengkan praktik politik dinasti dengan pencalonan Gibran dan juga Bobi. Presiden yang didukung rakyat penuh harapannya bisa berkontribusi mengamputasi maraknya politik dinasti. Artinya, kalau nanti Bobi dan juga Gibran diumumkan, ya, Presiden turut berkontribusi menyuburkan politik dinasti di Indonesia, jelas Adi Prayitno. Segala bentuk pelibatan keluarga dalam galangan politik praktis, menurut dosen ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah ini, sudah tentu adalah bentuk pemeliharaan politik dinasti. Tidak hanya presiden, menteri, kepala daerah, ketua umum partai yang menyertakan kerabat dekatnya dalam lingkaran politik kekuasaan, terutama di pilkada misalnya, itu bisa dituding sebagai bagian dari upaya menyuburkan politik dinasti, terangnya. Jadi kalau Bobi dan Gibran yang direkom,
Ya, inilah praktik politik di Indonesia. Siapapun elitnya cenderung ingin mengajak keluarga besarnya ke jantung politik, pungkasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?